Halo teman-teman, gua kaget nih ya pagi-pagi lihat berita atau di Instagram gitu ya, Sri Mulyani bilang guru itu beban negara ya. Gua kaget sampai sekaget-kagetnya. Bagaimana bisa seorang menteri yang jadi panutan kita semua bisa mengatakan hal seperti itu? Tentu itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang. Gua juga seorang dosen ya, dan eh menderita sih hidup sebagai dosen ya, maksudnya menderita. Menjadi seorang pengajar di Indonesia itu sangat-sangat menderita. Gajinya nggak seberapa, nggak dapat apa-apa juga, nggak ada penghargaan dan sebagainya. Dan bisa, anjir, bisa dia ngomong gitu ya, Sri Mulyani ini ya. Dan coba kita lihat teman-teman ya, ini sebelah kiri gua kasih lihat videonya ya. Jadi ini betul-betul ada ngomong begitu. Gua kira ini mungkin hoax, mungkin diaturin AI gitu ya. Coba teman-teman lihat sendiri ya. Apakah ini AI? Guru itu beban negara. Gila. Bisa ngomong gitu Sri Mulyani ya? Fuck man. Guru itu beban negara. Kalau kita ingat-ingat ya, Sri Mulyani 10 tahun yang lalu nggak ngomong seperti ini gitu loh. 10 tahun yang lalu Sri Mulyani adalah orang yang sangat berhati-hati dalam bicara, sopan santun dalam membuat narasi, selalu terukur, terarah, dan nggak sembarang ngomong gitu loh. Dan belakangan ini, beberapa minggu terakhir ini, dia cenderung untuk slip tongue gitu ya. Ini pasti slip tongue, pasti dia akan minta maaf nanti. Tapi dia menjadi sembarangan ngomong, menjadi mungkin omongannya nggak pakai skrip, atau mungkin anak buahnya yang bikin ini kan pakai ini pidato kan, ada skripnya gitu loh. Mungkin skripnya nggak ngomong gitu, tapi dia sendiri mengimprovisasi gitu loh. Kalau skrip ngomong gitu sih bangsat itu sebenarnya pegawainya itu ya. Tapi gue rasa enggak ya, gue rasa enggak. Gue rasa ini cuman improvisasi dari si Sri Mulyani aja sih. Dan sangat-sangat mengecewakan ya, seorang menteri, anjir, seorang menteri bisa ngomong gitu. Aduh. Coba kita lihat komentar-komentarnya teman-teman ya, komentar dari orang-orang di sini. Ini ibu nih ya. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Ingat ibu jadi menteri karena ada guru. Setuju ya, setuju. Tapi apakah Sri Mulyani peduli dengan orang-orang seperti ini ya? Sri Mulyani sedang menjemput ajalnya. Ada 121 replies, anjir. Coba kita lihat. Ya Allah, berikan azab untuk menteri-menteri bangsa ini yang zolim kepada rakyatnya. Dia nggak sadar kalau tanpa guru dia mungkin jadi tulang mulung. Oh, tukang mulung. Nggak mungkin, bos. Sri Mulyani orang kaya, bos. Kalau sifat Mulyani kayak gitu, susah bro, matinya. Coba Sri Mulyani lemah lembut, bakalan cepat matinya. Oh gitu ya. Amin katanya. Masih lama. Semoga secepatnya hidup aja sudah jadi beban negara dia. Anjir, amin. Semoga diberi azab ya. Jahat sekali dia. Cepetin, amin. Cepetin. Amin ya Allah, kabulkanlah doa semua rakyat Indonesia. Enggak bang, orang kaya gitu mah sayangnya lama dicabut nyawanya. Kecuali kalau ada yang mau bantu biar cepat. Jangan ya. Infokan kalau udah dekat bang. Bumi gonjang-ganjing, Sri Mulyani tai anjing. Dia di tag ya, tetapi mohon maaf ya, IG-nya Sri Mulyani sudah tidak bisa dikomentar orang-orang. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Nauzubillah bu, guru itu mencerdaskan generasi bangsa. DPR no, fungsinya apa? Malah pada jogetan di ruang sidang. Nggak pantas dan nggak etis lo jadi menteri, Sri ya. Kita masih ingat mungkin 15 tahun yang lalu ketika Sri Mulyani dipuja-puja, dipuji-puji, dan diminta kembali oleh si Pak Jokowi ya. Setelah dia pergi kabur ke luar negeri, bukan kabur ya, pergi ke luar negeri, diminta kembali ke Indonesia dengan penuh harapan. Dan memang bagus orangnya kerjanya bagus ya. Cuman kok belakang ini jadi begini orangnya. Tapi ya setiap orang ada masanya teman-teman, dan tiap masa ada orangnya ya. Lu nggak bisa terus ada di atas, lu nggak bisa terus dipuja-puji. Ada saatnya lu blunder gitu. Dan blunder tuh jangan sering-sering ya. Kalau udah tahu salah ya masih diperbaiki gitu. Tapi Sri Mulyani adalah orang yang tidak pernah minta maaf kepada rakyatnya gitu ya. Apakah dia sedang menguji batasan rakyatnya ini loh.
Apakah dia sedang menguji batasan psikologis rakyatnya? Kapan rakyatnya itu akan melawan? Kapan rakyatnya itu akan mendemo Sri Mulyani? Belum pernah ya teman-teman ya. Belum pernah menteri didemo oleh rakyat, kan nggak pernah. Rakyat kan selalu mendemo melawan presiden gitu ya, melawan kebijakan. Tapi belum pernah menteri dilawan oleh rakyat. Dan mungkin dia sedang menguji teman-teman ya, di mana batasan psikologis rakyat itu akan menghantam dia ya melalui demo dan sebagainya. Gila juga ini orang. Tapi gue nggak tahu teman-teman ya, apakah ini betul-betul sebuah ceramah betul-betul di sebuah ceramah, ataukah ini AI? Gue nggak tahu ya, teman-teman coba kasih gue komentar, betul nggak kejadian seperti ini? Karena zaman sekarang AI suka ngomong-ngomong macam-macam juga ya. Komenan semuanya dihapusin kayaknya, pada kosong. Yes, komentarnya dia pada kosong ya. DPR beban rakyat kata orang ini. Wahai para guru honorer, datangi rumahnya rame-rame. Aduh, emang lu tahu rumahnya di mana? Nauzubillah, apakah dulu dia diajar oleh batu, makanya keras kepala? Memangnya keras sakti dari batu? Semua orang dari guru dong. Statement paling tolol yang pernah gue dengar terhadap penilaian guru. Memang tolol sih dia ini. Tapi tolol dalam rangka jabatan teman-teman ya, bukan pribadinya. Sri Mulyani mah orang pintar ya. Lebih berjasa seorang guru ketimbang Anda, Sri. Andalah beban negara. Anjir. Aduh, selamat datang di kehancuran Indonesia ketika negara-negara maju menjadikan pendidikan dan guru sebagai pusat peradaban. Sayang, negeri ini malah tak mau belajar dan menoleh ke belakang. Lupakah kita bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan kita adalah hasil didikan guru-guru terbaik? Kenapa harus Mpok Alpa? Kenapa nggak Sri Mulyani aja? Mati, maksudnya mati. Guru-guru nggak mau nuntut dia kah? Iya sih ya, kalau gue jadi guru sih gue tuntut ya teman-teman ya. Tapi guru makannya susah, gimana mau nuntut? Kenapa harus Mpok Alpa? Kenapa nggak Sri Mulyani aja ya? Bu, izin ya, kata Ibu Dianindah Pratiwi. Maaf sekali, selain orang tua menjadi guru pertama, kita semua diajar oleh guru sedari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1 dan seterusnya. Kenapa Ibu bisa bilang guru beban negara? Mau jadi apa anak-anak tanpa guru? Jadi teman-teman, di dunia akunting itu kita mesti membedakan mana namanya beban, mana namanya investasi, ya. Ada yang namanya expense, beban, artinya sesuatu yang kita keluarkan ya udah goodbye gitu. Ada yang namanya investasi. Investasi itu uang keluar, sama-sama uang keluar, tetapi balik nanti, balik lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Itu namanya investment, investasi, bukan beban. Memang kampret nih cara ngomong si Sri Mulyani ini ya. Aduh, gimana jadinya ini ya? Yang jadi beban negara bukan guru, Bu, tapi orang-orang sudah diajar dengan baik, diberi pendidikan terbaik, tapi kepintarannya dipakai untuk membodohi orang-orang kecil. Cacat itu. Hebat juga Ibu Dian ini ya. Ada 3 reply. Nggak usah minta maaf ke orang yang salah, Kak, apalagi beban negara. Sedih banget dianggap beban, padahal dulu guru itu dianggap pahlawan tanpa tanda jasa, malah dibilang beban. Emang anjir ya. Jadi ada pepatah teman-teman ya, ada pepatah bijaksana nih ya yang pernah gue dengar ya. Manusia itu akan diajarkan oleh 5 tempat ya. Tempat pertama manusia diajar itu adalah di rumah, yaitu di orang tua dia ya. Orang tua adalah the first teacher, guru pertama. Guru pertama dari kita semua adalah orang tua kita. Orang tua kita lah yang ngajarkan baik dan buruk. Nah, gimana kalau orang tua kita nggak kompeten atau brengsek gitu ya, nggak ngajarin kita atau nggak cukup ngajarin kita? Maka ada guru kedua. Guru kedua adalah guru-guru kita di sekolah. Ya, orang-orang yang di sekolah, guru-guru kita yang ngajarin kita. Yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana, ngajarin bahasa, ngajarin ilmu, ngajarin fisika, ekonomi, dan sebagainya, diajar oleh guru ya. Jadi guru pertama orang tua, guru kedua yang ngajarin kita adalah guru-guru kita di sekolah. Yang ketiga yang akan ngajarin kita adalah kalau orang tua dan guru-guru di sekolah gagal ngajarin kita, maka kita akan diajarkan oleh masyarakat. Masyarakat luas inilah yang akan ngajarin kita. Bagaimana sih budaya yang baik, bagaimana adat yang baik, bagaimana yang baik, begitu ya. Kalau orang tua, guru, dan masyarakat gagal mengajari kita, maka kita akan diajari oleh para penegak hukum ya. Kita akan ditangkap di penjara, kemudian diajarkan yang baik tuh begini gitu ya, supaya lu jerak gitu ya. Tapi kalau keempat ini masih gagal ngajarin lu, maka api neraka lah yang akan ngajarin lu gitu ya. Yang akan ngajarin kita bagaimana jadi orang baik dan bagaimana yang buruk gitu ya. Jadi guru itu punya peranan yang sangat-sangat penting. Dan gua sekaget-kagetnya Sri Mulyani bisa ngomong seperti ini. Gue berharap ini adalah AI ya. Tapi kalau ini bukan AI,
Keterlaluan. Apakah dia ini sedang nantangin rakyat gitu ya? Apakah kita semua lagi ditantang nih oleh seorang menteri gitu ya? Kita ini lagi diuji gitu ya, sampai di mana batasan rakyat bisa tetap akan diam, tetap tetap tidak akan melakukan gerakan melawan ibu menteri ini ya. Fuck man. Gimana ya ini orang ini ya? Keterlaluan Sri Mulyani ini keterlaluan cara ngomongnya. Aduh, dia ini udah seperti tukang palak, tukang pajak, kemudian debt collector. Sekarang guru pun disentil sama dia. Gue nggak punya logika gue nggak nyambung ya. Kenapa Sri Mulyani sampai ngomong gitu? Kenapa dia sampai menyentil semua orang? Kenapa dia sampai menyinggung semua orang? Guru bisa disentil sama dia, anjir. Oke, teman-teman, lu komentar aja teman-teman, silakan komentar aja teman-teman ya. Gue sih udah amsyong sama dia ini ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.